Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat laksanakan berjamaah. Salam dan salam juga tak lupa kita sanjungkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Bapak sedang salat subuh, sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mungkin saya bukan tidak bisa menyampaikan ceramah karena kemampuan saya belum bisa, sehingga saya rombak sedikit kepada cerita tentang perjalanan kami baru-baru ini telah mengikuti jemaah keluar 3 hari ke desa Beleli. Jadi ini masuk curhat. Kalau memang nanti ini agak ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga apabila nanti ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun pada Allah. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya dari selama ini ceritanya, kalau ceritanya saya diajak, jadi saya pribadi melihat jemaah taklim yang berjalan-jalan di selama ini. Kalau bahasa saya itu Taliban. Kalau sudah berkelompok dari sana itu suasana saya sudah lain, nggak enak. Kalau saya katakan mungkin benci, salah. Cuman saya di sini juga di masjid ini pagi ini saya menyampaikan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya atas kesalahan saya dari selama ini. Mungkin ada bahasa-bahasa dalam hati saya mohon ampun kepada Allah, karena saya sudah mengikutinya, jadi saya tahu. Jadi mungkin itulah bahasa-bahasa tak kenal makanya tak sayang. Itu juga kita mungkin sholat. Kalau ini sudah saya buktikan, dirahmati Allah. Jadi perjalanannya saya diajak terus dari selama ini, namun saya tidak ada hati saya untuk sedikit lembutnya, tidak ada. Namun saya merasa saya juga akan salah. Memangnya kalau saya dijemput-jemput kayak gini, bapak-bapak ini sudah jelas masuk surga. Begitu hati saya. Sementara saya juga salah, bapak juga salah. Saya juga sudah tahu salah kalau 5 waktu. Cuman dengan senang hati mereka itu kalau memang berarti itu pulang. Bahkan saya tidak bisa ngomong, mereka pulang. Jadi singkat cerita bapak-bapak yang dirahmati Allah, baru-baru ini tergerak hati saya. Saya tidak tahu itu memang sudah rahmat dari Allah diberikan kepada saya. Saya ikut 3 hari. Setelah saya berniat, saya jumpai istri saya. Istriku yang tercinta, abang ada rencana pergi. Kemana abang bersayap? Ini lain 3 hari. Bagaimana kira-kira? Ada respon? Belum habis saya ngomong, istri saya menjawab, insya Allah abang putar saya. Kalaupun abang pergi, saya puasa lagi 1. Karena kalau saya perhatikan baru-baru ini, abang itu terlalu
maksud tujuan abang, saya sangat mendukung. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu saya jumpai lagi ibu, mama, emak. Saya bayangkan juga luar biasa mensupport. Jadi singkat cerita, pada hari Jumat kami berangkat bersama rombongan kami, Pak Banta, Pak Salman, Pak Nurul, kami 5 orang. Ya Pak Salman, 5 itu Pak. Pak Dani. Jadi sebenarnya saya waktu pergi itu saya tak ada lagi, nggak ada uang. Pergi saya nggak ada uang. Saya jauhkan mikrofon ini dikit, nggak enak terdengar ke sana. Saya nggak ada uang. Jadi bagaimana ini belanja kita? Belanja mungkin ada ke sana. Lalu istri saya bilang 3 aja bang, kita usahakan. Kalau memang kayak gitu, siapkan terus pakaian, siapkan tas. Lalu kami gigi kumpul di sini. Terus saya turun, saya pamit. Lalu karena niat ini ke jalan Allah sudah membayang terus yang telah ulama kita katakan, rezeki itu datangnya dari Allah, tidak tidak disangka-sangka. Ternyata sudah membayang-bayang dia mulai dari satu. Setelah saya pergi, saya pamit dulu ke Adinda saya lagi. Sorong terus 100. Oh, alhamdulillah. 3 hari ini 100 ini lumayan. Pamit lagi sama mama, sorong lagi 100. Oh. Setelah itu kan sudah ada ini uang 200. Pamit sama istri. Mau disorong 200, saya 300. Cukup 300. Langsung berangkat, membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami kumpul di masjid. Setelah kami berangkat, dengan kami ikut Pak Salman dengan mobil di rumahnya. Pak Salman bisa mobil. Langsung berjalan Jumat kami di desa Suasua. Awet sebab. Cuma kalau kami perhatikan juga jemaah Jumatnya di sana sebenarnya paling ada 15. Cuma ini ya mungkin keadaan hujan. Setelah kami Jumat di sana, kami ke puncak. Ini kadang-kadang makan kapan. Setelah makan, sorong terus pasal ini mau dikeluarkan uang. Enggak pikir-pikir uang ini. Berkopi, naik mobil lagi, mengarah ke WW. Sampai kampung lain berhenti dulu lagi. Mau lagi makan, mau minum aja. Belum lagi apa udah berdiri lagi, dorong lagi. Wah, ini nggak pikir uang 300 ini. Pendek cerita langsung lah ke masjid, ke tempat kami di sana. Di sana juga kami sudah ditunggu. Subhanallah. Baik. Saya akan membandingkan di zaman milenial saya sama ini. Dimana itu sudah nampak itu jalan yang terbaik dari Allah, itu sudah dinampakkan. Kalau kita bandingkan kan, kalau kita cerita yang meninggal aja sekarang udah nampak kita udah dikebumikan, kayak kita lagi. Saat kita sebentar pulang lagi, nggak ada masalah.
kayaknya kayak biasa. Cuman ini saya ceritakan, ini saya langsung yang merasakan sedikit. Semoga hendaknya kita juga terinspirasi. Sampai di sana sudah dibuat tempat kami luar biasa. Sampai kami salat berjemaah. Setelah salat berjemaah, makan kami kan masih dipimpin membaca doa makannya tidak tahu. Belajar, namanya belajar di sana. Makannya mau makan ini udah mau mana ini mau ditarik sana. Pada tangan kita dicuci. Pada desa di sana itu mencuci istirahat. Subhanallah, nggak enak lagi kalau udah kepala desa mencuci tangan kita di sini. Cuma rupanya memang kayak gitu. Jemaah juga. Setelah kami makan, luar biasa ini makannya. Memang makannya termasuk juga itu sebenarnya dari sini. Makan ini terkendala di hati. Makanya kalau cerita itu kan satu talam 4. Kalau satu talam ini kayaknya bikin apa ini? Enggak. Cuman memang ingin dibuktikan. Udah jelas memang satu talam berempat. Pikir-pikir ini tangan beda-beda namanya juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan enggak ada cici-cicinya. Udah di sini ya. Terus terang aja saya memang nggak juga lain orangnya sedikit. Diambil aja satu piring kue saya enggak jelas sebenarnya. Cuman itulah juga enggak ada rasa apa. Kami makan di sama siapa bertanding ini sampai habis. Terlalu banyak-banyak kan udah gimana cara ngambilnya? Ada tuh pula cara apa yang kita ikut Pak Maljudin katanya cara menghabiskannya diginikan dulu sekali ibarat doni ya, ibarat doni di sudah penuh dikedor kayak gini bahagia pada karena habis sudah acara menghabiskan. Nah, pengalaman makan cuman ini tidak bisa dibilang-bilang kalau kurang-kurang nasi padahal nanti tak ada isinya katanya. Jadi sudah beberapa hari kayak gitu kami tanya sama yang kita ikut tuh Amir sama Amir kami, Pak Amir ini kita makan terus enak nasinya berapa itu pula bayarnya biasanya. Jadi biasanya itu berapa ya Pak Amir? Kita itu mufakat musyawarah dari misalnya kita tingkat 15.000, 10.000, 20.000 misalnya 15.000. Waktu itu kami putuskan 10.000 ya Pak Amir, 10.000. Setelah dikumpul tiap akan 10.000 sudah mau diserahkan, mereka itu juga tidak mau. Ini memang ikhlas ini. Subhanallah, keluar uang ini nampaknya. Kayak mana ini? Tidak keluar uang itu. Rokok pun agak kurang kan? Dari 3 bungkus sudah 1 bungkus. Jadi singkat cerita diikuti terus juga masih dalam pembelajaran yang kami ikuti itu. Kalau dari sini kan udah pokok, udah bisa ini Mama ini sebenarnya Al-Fatihah juga sudah bisa, ayat-ayat walaupun pendek sudah bisa. Sampai di sana datang Pak Maljudin. Siapa yang tahu doa masuk masjid? Terakhir menyerah, belum ada tahu.
sesuai pengalaman saja. Doa masuk masjid belum bisa, doa masuk WC seperti anak TK itu belum bisa. Bahkan ada ke WC najis, khusus di situ 1 hari itu tidak jelas-jelas. Sampai doa. Cuman insya Allah mudah-mudahan itu juga menjadi pembelajaran kami. Ini lagi tahap pembelajaran terus. Cuman disitulah kami juga terus terang diri saya merasa kalau di situ kita masih dapat belajar. Kalau seandainya kita sudah meninggal di alam kubur, bagaimana kita belajar lagi? Nggak bisa lagi. Kita pun bermohon kepada Allah keluar lagi kan seperti yang selalu diceritakan para mubalik kepada kita. Kita nggak bisa lagi keluar. Apalagi sejarahkan sedikit tentang siksa kubur, luar biasa. Di situ saya nggak bisa bergerak, menangis, memikirkan yang telah mendahului kita mungkin belum sempat belajar, belum sempat menyempatkan waktu. Jadi mungkin apa yang saya ceritakan ini bukan bukti dan saya juga yang merasakan. Jadi sampai kami 3 hari, alhamdulillahirabbil alamin, sudah mau pulang. Saya lihat uang saya masih ada. Ini apa ini? Harus kenang-kenangan ini dari kampung ini. Saya pamit dari Pak Amir, uang saya masih ada di Pak Amir. Saya mau beli baju jubah ya. Kayak tergerak hati saya beli baju jubah. Bisa saya Pak Amir sebentar ke kampung air, karena juga udah jam mau tidur. Katanya insya Allah. Sehingga saya membeli baju saya dengan uang saya yang sisa tadi, nggak keluar. Saya beli baju jubah saya 1, belum habis lagi uang saya 170 baju jubah. Dapat lagi oleh-oleh, dapat lagi bagi oleh-oleh. Jadi saya juga berpikir intinya dari selama ini mungkin tak kenal nyata saya sama jemaah ini. Saya memang merasa bersalah. Semoga kepada jemaah saya mohon maaf, dan kepada Allah juga saya mohon ampun. Ke depan ini jemaah ini juga yang berjalan ini tidak perlu kita lakukan. Lagipun saya berpikir dengan saya ikuti itu nanti mungkin masjid kita ini harus kita buat ini tempat supaya juga kita nampaknya ada kemajuan biasa. Lagipun memang mengajak supaya kita semua bergerak membangkitkan sunnah Rasulullah. Jadi mungkin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu cerita saya, karena saya agak gugup ini, bedor-bedor ini, nggak pernah naik. Kalau memang ada kesalahan, saya mohon maaf. Juga saya kalau ada kesilapan saya mohon ampun kepada Allah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.